Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndik terjerak-jerak bersyukur tipa Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luwe gati sadikna ita nikmat isi Allah, saking luwe na jangkan ditebus iteng-iteng ya. Atau arak kih lengan ita ini bau iteng-iteng nikmatnya. Sangarak kalkulator wanele dasandere ini kalkulator nikmat ini sehingga bisa menghitungnya. Tentunya secanggih-canggih alat di negin bau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun musibah aja bau isi tenghitung, penyakit bau isi tenghitung, ya mun nikmat aja ditebus isi tenghitung. Ini tentunya mengharuskan kita untuk selalu bersyukur sebagaimana nikmat terus-menerus kepada kita, maka syukur juga harus terus-menerus. Karena nikmat niki konsekuensinya, tuntutannya adalah syukur. Lain syakartum la azidan. Mun pada bersyukur kurang boangi dah kan. Ya, dalam arti mau rizki bersyukur, mau nikmat bersyukur. Wala in kafartum lagu mun dek dah bersyukur. Mun dek dah bersyukur, Allah mengatakan inna adzabi lasyadid. Siap-siap azab no. Dan Allah mengatakan azabnya sangat-sangat pedih. Ini menunjukkan wajib bersyukur atas segala nikmat ini, wajib. Ya, bekaring nengke ino si berat ino bersyukur ino batang endeng tipe Allah.
Tengendeng tipa Allah, mudah-mudahan napia ita jari hamba nasi bersyukur. Makanya selalu kita berdoa setiap akan salam, kita berdoa mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, bantu tiang untuk selalu mengingatmu, bantu tiang untuk selalu bersyukur kepadamu, bantu tiang untuk beribadah dengan baik kepadamu. Ya, di doa niki ada kata-kata bantu tiang untuk selalu bersyukur kepadamu. Menunjukkan kita ini dek tegin bau bersyukur tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sila tengendang tipa Allah akhirnya pia ita jari hamba nasi bersyukur. Dan nikmat yang paling besar tentunya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nikmat Islam ini nikmat yang luar biasa ini. Karena dengan cara kita berislam maka pahala kita akan terus bertambah. Mun teu Islam para jamaah, pahalana terus berumbuk, bilang jelu. Dengan cara kita berislam, ya, maka kita akan bertauhid, berumbuk pahala tauhid, berumbuk pahala salat, ya, berumbuk pahala akhlak mulia. Lagu mondek tu berislam, nabi lawannya Islam, nabi lawannya Islam. Mondek na berislam berarti ngumbe kafir. Amun kafir maka dosa nu gin berumbuk bilang jelu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Ndak jangan dengan kafir ini beranggapan bahwasanya si sadik ketipa ia ini adalah kebaikan. Ndak jangan beranggapan marah inu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama numli lahum, sesungguhnya kami beri dia nikmat-nikmat ini orang kafir ini liyazdadu itsma, agar mereka itu bertambah dosa-dosanya. Jadi sadek ini nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kafir niki akhirnya berumbuk dosanya. Sadek ini usia yang panjang, dengan panjangnya usia dia, maka dosanya terus bertambah setiap hari. Sadek ini ya harta, dia syukurin harta no jadi dosa malik. Innama numli lahum liyazdadu ithma, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami kasih dia lagi nikmat, akhirnya sere berumbuk dosanya. Jadi dengan kafir dia bilang jelema berumbuk dosanya. Maka sebaliknya orang Islam tiap hari pahalanya akan bertambah. Bilang jelema berumbuk pahalanya. Bahkan dengan Islam bilang jelo, dia mengatakan la ilaha illallah, tauhid ini, maka bilang jelo terus berumbuk pahala tauhid. Segumbe kenapa pahala tauhid? Gambaran saja dikatakan, ya, seandainya kata langit yang 7 beserta isinya selain Allah dan bumi yang 7 ditaruh di satu timbangan, wala ilaha illallah di timbangan yang satunya, maka ini 7 langit dan 7 bumi ini ginang kelep gara-gara beratnya la ilaha illallah.
Ngono balik pahalana la ilaha illallah. Terus bilang jelo kita ngenang la ilaha illallah. Maka bilang jelo gini berubuk pahalana dengan Islam. Bilang jelo na salat dengan Islam, maka bilang jelo terus berubuk pahala. Melakukan akhlak mulia dia berubuk malik pahalanya terus. Iya nikmat Islam niki. Dengan adanya Islam di dada kita, dengan adanya la ilaha illallah, tauhid di dada kita, maka setiap hari otomatis pahalanya berubah. Maka ibadah kita diterima. Karena ibadahnya kita terima, syaratnya harus la ilaha illallah. Adapun orang kafir, jangankan akan diterima lagi amalannya. Amalan si arak no, ini kehapus gara-gara kekufuran. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amal. Amun denggawe syirik. Ini ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, endeng gawe syirik, terhapus seluruh amal Anda. Nabi tak ancam ini. Amalan Nabi tak pahala ini ya terhapus amun nenggawe syirik. Berapa lagi kayak gitu. Nah, maksudnya di sini yaitu orang kafir kalau dia sudah punya ibadah, sudah punya pahala, nenggawe kekufuran, hilang pahalanya. Berapa lagi ke mun waktu bengan arak kekafiran, terus ginenggawe ibadah, maka ibadahnya tidak akan diterima. Sebelik-belik ibadah gawe ini dengan kafir, darat kenana. Sebelik-belik sedekahna, sumbanganna, darat kenana. Kenapa? Gara-gara ada kekufuran itu. Amun dengan Islam sekedik-kedik ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nyedekahang sebiji kurma terima nih si Allah Subhanahu wa taala. Sepolong kurma da sedekahang terima nih si Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara adanya Islam. Lagu dengan kafir setriliun negin sedekahang de negin nerimanya. Kenapa? Karena adanya kekufuran. Ya, kekufuran niki menghalangi diterimanya amalan seseorang. Nah, alhamdulillah pilihannya itu si Allah jari dengan Islam. Ini nikmat besar ini. Pihaknya itu lahir dari ibu bapak yang muslim. Pihaknya itu hidup lingkungan Islam. Ini nikmat beli ini. Maka mari terus kita syukuri nikmat niki. La in syakartum la azidannakum. Mun syukurin dia kurung buang itu malik. Syukurin teh Islam, maka gini ngerumbuang itu Islamnya malik isi Allah SWT. Jadi nikmat Islam nikmat besar. Ya, demikian pula dengan nikmat iman. Iman ini nih yang geruitang itu iman ini. Ia miyak itu untuk beli beribadah iman. Siri beli iman dengan siri becati beribadah. Siri kode iman dengan siri ade yang beribadah. Bangka silak tegita diri ke mun becat beribadah berarti iman nu ya beli. Lagu mun endep ibadah nu salat endep kita ngaji endep kita atau apa misal gotong royong endep kita. Ini ciri-ciri iman nu ini ya kudi. Pada marah Honda muna beli mesinnya becat atau ada yang ya becat muna kode mesinnya kayak kan ya mungkin Honda ceketer kira mesin Honda ceketer 70 mana kayak gini kira cc Honda ceketer 70 ya paling 70 cc Honda ceketer Honda Vario kira cc no? Satu selai wah mbe becatan kira-kira ceketer atau Vario
Vario jauh sekali gas, ngene langsung. Kumbena mesinnya beli dengan ceketnya besar gas dengan dan tetap enjek. Kenapa? Mesinnya kecil. Nah, iman juga demikian. Mau iman beli pecat temporary. Ya, pecat dengan beribadah, pecat dengan sholat dan lain sebagainya. Nah, nengke kita sholat kita baru ini gerwit atin tengah untuk sholat, maka ini ciri-ciri adanya iman. Luwih dengan sehat, waktu luang, darah negawi balik, azan dengan mulu-mulu ahli bali ini melenggerwit pada rapat, misal naleka-leka arah 3 menit nyampe masjid. Lagu dia nenggerwit padahal waktu ada dia sehat. Kan dia nenggerwit kumbekna iman. Nah, iman geraang itu akhirnya kita bisa melaksanakan ibadah. Ya, maka sinyade itu iman hanya Allah, maka sila berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat beliau ini. Karena dengan cara beribadah sesuai sunnah gerwit ini sia-sia. Luwe dengan gerwitnya sia-sia, beribadahnya sia-sia. Kenapa? Karena ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Seisi ngamalan sopu amalan bukan atas dasar perintah kami, maka amalan tersebut mun amalan niki tidak sesuai sunnah, tidak sesuai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, angka beribadah sesuai dengan tata cara dia, sesuai dengan sunnah dia sallallahu alaihi wasallam, ini nikmat beli. Karena luwih dengan tono beribadah, lagu yang ngarang-ngarang beribadah. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah ya lelah-lelah lagu di nemu kanteng enang di apa benar bintang enang fahuwa raddun tolaknya malan ini. Persis marah angkat ayat amilatun nasibah. Apa ujungnya? Tasla naran. Dia berbuat amilah, dia berbuat nasibah, bahkan jangan lelah yang gawe ya ibadahnya. Tapi apa dapatnya? Tasla naran hamiyah, justru masuk dia ke neraka yang panas. Gara-gara apa? Gara-gara beramal, berbuat, beribadah tidak sesuai dengan syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia masuk neraka. Makanya ulama kita mengatakan al-iqtisadu fi sunnati khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sekedi lagu sesuai sunnah itu jauh lebih bagus daripada luwe lagu sesuai bid'ah. Sekedi lagu sunnah lebih bagus daripada luwe lagu bid'ah. Kenapa kena luwe lagu bid'ah ditolak oleh Allah? Sekedi lagu sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Besarakan sekedi lagu terima si Allah atau luwe lagu tolaknya besarakan. Besarakan si sekedi, you know. Nah, agar diterima seperti ini, maka beribadahlah sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka ya teguh mele itu teguh nanti sunnah ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang kita maksud di sini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena sunnah ini sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino kenana
Dia ke sunnah sekenanya, yaitu kelompok sunnah di ini no, jemaah sunnah di ini no, yayasan sunnah, pondok sunnah di ini no kenana. Yang dia maksud adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus beribadah sesuai dengan sunnah atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istiqamah di atas sunnahnya niki nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar mudah-mudahan ke nasade itu keistiqomahan isi Allah, keistiqamah sampai terakhir, sampai piran terakhir, piran berakhir ini. Piran berakhir kira-kira. Mati ya kan piran mati ini. Sang bareh, sang jemak, sang suli, nah kan angka sila berjuang terus enti teguh. Ya, perlu tersaling nasehatin untuk sabar ngenti teguh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tersaling nasehatin di atas kebenaran, enti kebenaran ini. Tersaling nasehatin untuk tetap sabar. Terus sabar. Sampai piran, sampai berakhir. Kan taulah sabar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabidu ala dinih kal-qabidu ala jamri, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang megang agamanya di akhir zaman itu seperti orang yang memegang bara. Ide sing enti agama ini pada marah dengan sing enti bara. Ngumbir rasa dengan enti bara. Mai atau ndik namai? Bende namai. Karena ndik namai angka sabar. Karena nakamun ndik tersabar maka lepas ya Pak. Apa lepas ini? Lepas agama na payu, lepas sunnah na payu. Kenapa dia tersabar? Ya benang ngalu, kan? Motong mangku nih, kan? Angka sabar kah? Rekam sabar. Motong mangku, bekas sabar motong daripada nanya di agama na. Milih dia motong ini, siap dia motong. Harus siap motong. Ya, lagu nengke di teman motong ruan nekah. Alhamdulillah. Dalam arti kita menjalankan agama, menjalankan Islam, menjalankan iman, menjalankan sunnah, dan alhamdulillah lancar-lancar saja. Dinara ujian alhamdulillah. Dinara motong alhamdulillah. Ya, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan lain para jamaah sila kepada bersyukur. Luwe gati nikmat niki luwe. Ya, dan yang paling besar nikmat ini nikmat istiqamah. Mudah-mudahan sebelum kita berakhir kita tetap istiqamah ya, apalagi usia-usia Pak Camat doang kita tiang ini. Nabi usia camat ini calon mati itu kan. Ya, Nabi bersabda bahwasanya usia umatnya antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lebih dari itu sedikit. Ara ide wah 60 tahun ini belue ini 60 tahun. Berarti munah 60 camat doang wah ini. Munah camat bekas siap-siap wah. Siap-siap. Ya, dalam arti apa? Dalam arti tetap bertahan. Bertahan di atas tauhid, bertahan di atas sunnah, bertahan di atas iman. Karena bisa mendakwah ini. Ya, ndak jangan justru dia tersabar silik semendak ini payu akhirnya suul khotimah wal iyad billah. Ndak jangan. Ya, ingat ya bahwasanya kesimpulan hidup ini kata Syekh Al-Utsaimin, annal madara
ala akhiril umri, kata beliau rahimahullah. Kesimpulan hidup ini ada pada akhir usia. Ya kesimpulan ini. Sehingga mun bagus di akhir usia, maka orang ini kehidupannya bagus. Lagu udah cengeng di akhir usia, berarti kesimpulan hidupnya apa? Dia jelek. Maka kita tetap bertahan, kita tetap bersabar, sabar memegang tauhid, sabar memegang iman, dan sabar memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berusaha, kita minta kepada Allah akhirnya selalu saat itu keistiqamahan isi Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan niki kita akan lanjut sedikit membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya kitab niki adeng-adeng temilang kelam baca kalakal seki hadis. Dan makin malam niki kita berada di bab baru, yaitu bab yang ke-13. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan babu bayani kathrati turuqil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bab menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan. Dalam arti untuk mendapatkan kebaikan itu banyak jalannya. Untuk dapat pahala itu banyak jalannya. Tidak hanya sholat lawang pahala no. Lagu luih sebab-sebab yang bisa menjadikan kita mendapatkan pahala. Ya. Jadi bab ini akan menjelaskan banyaknya pintu-pintu untuk mendapatkan pahala. Di sini Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullah taala beliau mengatakan yang bagi tanwi' turuqil khair liyaduma nashatul 'abdi fi talabil ma'ali. Seharusnya bermacam-macam jalan-jalan kebaikan. Dalam arti seharusnya kita ini melakukan banyak kebaikan. Dan sekit doang tegawe kebaikan, lagu naluwe tegawe kebaikan. Untuk apa? Liyaduma nasyatul abdi, agar hamba itu senantiasa semangat fi talabil ma'ali, dalam menggapai derajat yang tinggi. Nabi kan ada derajat yang tinggi kira-kira ini. Kursi no ke tinggi ini. Derajat yang tinggi tentunya di surga atas. Beto ada surga tinggi, beto. Le bawah atau le atas? Le atas. Nah, kan Nabi itu pas na Mi'raj, bianing na Mi'raj, atasan na Mi'raj. Badit kenca penduduk surga bengenteng. Intinya bahwasanya ya diberikan kita banyak jalan kebaikan, tujuannya apa? Agar kita ini semakin semangat untuk melakukan ibadah-ibadah. Lanjutannya kata beliau, li'annahu idza malla min 'amalin ishtaghala bi ghairihi. Li'annahu idza malla min 'amalin, karena jikalau sudah mulai dia bosan dengan sebuah ibadah, washtaghala bi ghairihi, kemudian dia mengerjakan ibadah yang lain, tajaddada nasyatuhu, maka semangatnya akan terbaharui lagi semangatnya, baru balik semangat. Ya,
misal dia ini Nabi misalkan ya, dia selalu melakukan ibadah ibadah doang gawe ini misal hanya baca Quran doang misal baca Quran. Kadang-kadang kalau terus demikian muncul mungkin rasa malal, rasa bosan. Maka selingi dia dengan baca zikir misal. Ya, selingi dia dengan apa misal bersilaturahmi misal. Dengan cara dia melakukan ibadah yang lain, maka akan datang semangat baru lagi. Ya, jadi itu kenapa banyaknya pintu-pintu kebaikan kata beliau untuk memperbaharui semangat. Wan ba'atsat fihi quwwatun 'ala ta'ah, sehingga akhirnya muncul lagi kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya dalam agama kita niki banyak pintu-pintu kebaikan. Di antara hikmah banyaknya pintu kebaikan yaitu agar hamba tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah tak hanya sholat doang, di narak ibadah lain sholat doang. Maka kan bisa saja hamba kemudian bosan nih. Lagu tono arak sholat, arak puasa, arak sedekah, arak silaturahmi, sehingga dia bisa mencari pahala dari jalan-jalan yang lain. Ibu-ibu amanang dulu ibu-ibu, suara ke anaknya ibu-ibu. Baik, itu perkataan Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Makin terbaca sekali perkataan Al-Imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan babu bayani kathrati turuqil khair, al-khairu lahu turuqun katsirah, kata beliau. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Syekh mengatakan kebaikan itu punya banyak jalan. Dalam arti cara untuk mendapatkan pahala, banyak cara untuk mendapatkan pahala. Wa hadza min fadlillah, dan ini adalah karunia dari Allah. Allah sayang tipe itu sehingga untuk dapat pahala ndak hanya sekik jalan, ndak hanya sholat doang. Aku lui jalan-jalan selain. Ya, bahkan narak tono ini selingan sekedi ini ya, narak tono dengan ia demen jadi sebandar. Betul sebandar apa ada sebandar tadi macomblang nih, apa bahasa dasar ini macomblang jalaran, jadi jalaran jembatan, jalaran apa? Jalaran minyak dengan sawan, gitu. Ya, misalkan fulanah besuruk petayang kita semama. Minyak tayang terus badai tiap berjodoh ya gitu. Ini si mama petayang kita sedina petayangna bayu ya berjodoh jadi sedang semama. Wah Lombok Timur ini berhasil dengan dia. Akhirnya luwe dengan menikah melalui perantara dia. Kira-kira kebagusan atau tidak ini? Kebagusan ini kebaikan. Menjadikan orang menikah, menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan dia senang melakukan itu. Munahara dengan bayu, bahagia dia, subhanallah. Tono tahu pintu kebaikannya dia. Dan pasti setiap kita ini arah pintu-pintu kebaikan. Ya, karing kah? Peririni aku sekarang. Ya, nah ini menunjukkan agama kita ini dia nekaku, dia hanya sakit, total dengan minta pahala. Aku luwe jalan untuk mencari pahala, banyak jalan. Ya sangida apa kembali jalan-jalan selain wallahu a'lam. Sangara ide misal berdua lolon kayu talat dengan jadilah ya berdua buah pau niatan bareng setiap pau ini kusadik anak yatim terus bilang nasadik anak yatim bahagia rasanya dengan ia jadi pintu kebaikan ini
Demennya nalat-nalat marah inu, terus hasilnya sadena ke anak yatim dan lain sebagainya. Intinya bahwasanya jalan mencari pahala sangat banyak. Dan ini diantara bentuk karunia dari Allah, kemurahan dari Allah. Min ajli an tatanawwa'a lahumul fadail wal ujur, agar hamba ini mendapatkan banyak pahala dari Allah. Ya kangen Allah di Pak Ita, ya sayang Allah di Pak Ita. Sehingga piangannya Ita cara untuk mendapatkan pahala itu dengan cara yang sangat banyak. Agar kita bisa mendapatkan banyak pahala. Wa usul hadhihi turuqi thalathatun. Dan inti jalan-jalan kebaikan itu kembali kepada 3 hal. Jalan-jalan kebaikan itu kembali kepada 3 hal. Imma juhdun badaniyun, wa imma budlun maliyun, wa imma murakkabun min hadha wa hadha. Kata Syekh, ibadah terbagi 3. Ada ibadah badan, ibadah nabi, badan murni awak ini jama gerwit sehingga dia dapat pahala. Si kedua ada ibadah maliyah, ibadah berbentuk harta. Hartanya si subul sehingga mendatangkan pahala. Yang ketiga ada ibadah yang tercampur antara perbuatan badan dan mengeluarkan harta. Jadi ibadah telu, ibadah badan, ibadah harta, dan ibadah antara harta dan badan. Contohnya ibadah badan. A'malul badani mithlus salati wasyam. Perbuatan badan contohnya sholat, contohnya puasa, baca Quran. Ini perbuatan badan ini. Kemudian wabudlul mali, adapun ibadah harta contohnya zakat, nyugulang zakat. Wasadaqat, nyugulang sedekah. Wan nafaqat, nyugulang sangu. Sangu untuk saya ini, sangu ini untuk anak dan istri. Itu ibadah itu para jemaah. Sangu untuk anak dan istri, pahala ini. Luwe kita beranggapan muntu besadik di pak senina te, besadik di pak anak te. Kita beranggapan itu bukan sumber pahala. Sadik te nyonyah no 1 juta, anak no sadik te 10 yu. Dia telah beranggapan ini menjadi sumber pahala. Lagu mutasadik pengemis 2 yu sadik te kena. Nah ini harapan te gin mau pahala itu dengan tono. Padahal lagu belian pahalanya kira-kira nyade anak senina atau nyade pengemis. Belian pahalanya jauh belian pahalanya di senina kencana. Senina anak te sadik te 1 juta. Pengemis sadik te 1 juta. Belian pahalanya. Senina anak ini belian pahala. Nabi itu bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyalih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagus-bagus dinar disugul dengan kantong, deno. Dinar yang dikeluarkan untuk anak dan istrinya. Itu dinar paling bagus. Munita tanya rupiah, berarti rupiah paling bagus, rupiah untuk anak dan istri. Melebihi pahala bangun masjid, melebihi pahala beli mushaf, melebihi pahala biaya jihad perang di jalan Allah. Nyadik senina kencana belian. Lagu itu jarang muncul niat pahala itu. Dia nengen oke. Paling hanya sekedar nyelesaikan tugas, ngenten. Ingat pasang niatnya. Dari nafaqat ini juga ibadah. Nyade anak kerja senina tiap yang belanja sangu niki juga ibadah maliyah. Kemudian ibadah yang tercampur padanya perbuatan badan dan harta, contohnya adalah jihad, kata Syekh. Berperang, berjuang.
Karena jihad awaknya lalu terus ia dah beli senjata, ia beli kuda. Dengan lain anu pun jihad. Ia lalu ngadu kuda atau ngadu unta, ngadu senjata. Antara lebih para sahabat yang dia ingin pergi jihad, sehat awaknya masih bajang, lalu dia narak biaya dekat lalu. Dia nak berdua apa rana jaran, dia nak berdua senjata, dia berdua apa-apa. Akhirnya dia nak bumi lalu jihad, nangis sila balik. Karena tidak bisa pergi jihad. Kenapa? Karena jihad butuh harta mereka. Itu bisa. Lagu di zaman tenang ke arak ke perang di zaman ini. Arak perang, tapi perang bukan menggunakan pedang. Perang menggunakan apa? Ilmu dan ini. Menyampaikan hadis, menyampaikan ayat. Ini perang tenang ke ini. Menjelaskan perkataan para ulama salaf. Ini perang tenang ke. Lui dengan makin muter-mater isi Quran no. Puter-pater na Quran bayu halal zina. Gana waliyadzubillah. Puter-pater na Quran bayu apa? Ngebom milih masjid bayu. Quran kata-kata ya. Nah ini perlu perjuangan untuk meluruskan itu. Berjihad untuk meluruskan itu. Makanya sekarang jihad sekarang ini yang menggunakan badan dan harta adalah talabul ilmi, belajar, menuntut ilmu. Ini jihad nanti ini. Dan mereka menuntut ilmu itu butuh badan dan butuh harta. Butuh badan dan butuh harta. Badannya berjuang, harta juga harus berduit. Angka al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, gue isin balik nih, jual nih isin balik nih. Nekadu apa? Nekadu beli buku. Nekadu beli buku. Isin balik. Tapi subhanallah, dilihat perjuangannya yang sungguh-sungguh, akhirnya ilmunya berkah al-Imam Asy-Syafi'i. Munita dan kerja muda gati, wah ilmu no nanti sebenarnya karing mun temile doang. Kalau dulu mereka sampai dijual bapak-bapak. Nanti alhamdulillah luwih beasiswa, luwih bantuan-bantuan. Ya, intinya bahwasanya ada ibadah dengan badan saja, ada ibadah dengan harta saja, ada juga ibadah kumpulan antara badan dan harta. Nah, sila selapuan yang bisa kita lakukan ini, kita lakukan dia ya, terutama apa yang mudah bagi kita untuk melakukannya. Nah, di bab niki sebutangang ni tetene isi al-Imam An-Nawawi beberapa ayat. Beliau mengatakan di sini, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apapun kebaikan yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah mengetahui hal tersebut. Apapun kebaikan. Dalam bahasa Arab kata-kata khairin ini ya nakirah. Nabi karena nakirah yufidul umum, yaitu umum kebaikan apapun. Apa kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Misal makin pas disubul arak le julur lawang, arak ampas punti tono misal. Sedih telah ampas punti ini. Jadi ampas punti lelangan kebaikan atau ndek? Kebaikan ini. Allahu bihi alim. Allah mengetahui perbuatannya. Kebaikan berarti mau pahala atau ndek? Mau kita. Bahkan di dalam masjid arak jeluang misal mbunte jeluang no karena runggo sauta lebak sampah terus. Runggo dalam masjid mbunte no sauta lebak sampah. Kebaikan atau ndek ini? Kebaikan. Dapat pahala atau tidak? Dapat. Jadi apapun kebaikan dilihat oleh Allah dan itu akan mendapatkan pahala. Di ayat yang lain waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Dan apapun kebaikan yang kalian perbuat,
maka Allah mengetahuinya. Ayat yang ketiga dalam bab ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sai ngamalang kebaikan sebesar zarrah, maka nanti di akhirat dia akan lihat kebaikan sebesar zarrah itu. Simbiaran zarrah. Sahabat Ibnu Abbas suatu hari meletakkan tangannya di tanah. Kemudian setelah itu beliau tiup tangannya itu. Sempurna mana ngono. Naka mau tertolong umanta le tanah le karpukno. Ampo tiup ya. Kan bengkelep karpukno ngono. Bengkelep karpukno. Terus beliau mengatakan kullu wahidin min haula dzarratun. Ngana? Setiap biji debu inilah yang dinamakan dengan dzarrah. Ngana? Jadi secara dzarrah sebiji kerpuk no. Sebiji kerpuk. Pada barat nu lemak-lemak buka tu jendela lawak, jendela bale no. Ketama terus cahaya matahari arah ruan kerpuk-kerpuk kelep no. Nah sebiji itulah yang namanya apa? Dzarrah. Dan beliau mengatakan wa kullu dzarratin tuzdanu fi mizanillah subhanallah. Dan setiap biji dzarrah itu tetap akan ditimbangan. Tetap gini timbang sebiji sehingga angka dede remehang kebaikan dede remehang. Ya, diceritakan suatu hari salah seorang sahabat Sa'ad bin Malik, sahabat aran Sa'ad bin Malik, sepo jelo kedatengin isi pengemis. Ya, dan dia waktu itu saat niki memegang sepiring kurma, sepiring marak niki lah. Kurma luwe. Tiba-tiba datang pengemis ngendeng. Keluwe ini kurma ini sepiring luwe. Datang pengemis ngendeng Sa'ad bin Malik hanya ngasih dia satu biji saja. Si sahabat. Padahal dia lihat kurma melihat dirinya dikasih hanya satu biji, orang yang ngenet pengemis ragam mana tababahu. Apakah dia ngeragam ini? Dia memilih sebiji milih lewian pengemis ini. Yang endang sahabatnya dia sebiji. Kadang enggak sebiji, apa harus sebiji? Kadang milihnya lewian. Maka saat mengatakan waihak mencelaka untuk pengemis. Taqabbalallahu minna mithqala dzarratin minal khardal. Allah menerima dari kita sedekah walaupun sebiji dzarrah. Walaupun sebiji dzarrah terima isi Allah Subhanahu wa taala. Wa kam fi hadhihi min mathaqil dzarrah. Nangka kira-kira sebiji kurma ini pira dzarrah kira-kira ini ngana-ngana ya. Bahkan jutaan dzarrah berarti sebiji kurma ini. Itu ada dzarrah ke? Tang tokekang ini sekedik keduanya ini. No, ini dapat 10 dzarrah wah ini. Ente sedih-sedih Malik itu. Intinya dzarrah niki sebesar kerpuk ini. Nangka mu niki pira biji kerpuk kira-kira ini. Luwe gati. Bapa lagi mau sebiji kurma. Maka dikatakan pengemis celaka atau pengemis. Ya. Jangankan satu biji korma, satu biji dzarrah diterima oleh Allah. Nah, niki dalam arti bahwasanya barang siapa berbuat kebaikan sebesar biji dzarrah, maka akan dilihat nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Angka ndak remehang siaran kebaikan niki. Kemudian ayat terakhir ya, dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila shalihan falinafsih," kata Allah Subhanahu wa taala. Sei ngamalang kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada dirinya.
untuk diri dia berbuat kebaikan ini, bukan untuk Allah, bukan. Allah dia membutuhkan itu, dia membutuhkan itu. Angkat tauhid te, sunnah te, salat te, puasan te, selapuan ini tulak untuk diri itu sendiri. Berbuat baik tertipak dengan lain, tulak untuk itu sendiri. Allah berfirman, man amila salihan falinafsi. Si gawe kebagusan, maka untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya, kalau ada pintu kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukanlah segera, sekecil-kecilnya lakukan. Kenapa? Karena kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Beniki ruwede yang bisa kita baca. Wah, azan soal ini ya, karena munah azan dia mendarat tanah. Wah, lain fokus tuh wah. Ya, malah itu udah bicara kamat doang munah azan. Biar ruwede yang bisa kita baca niki, mudah-mudahan bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tergerak melakukan kebaikan-kebaikan, entah kebaikan yang kecil maupun kebaikan yang besar, ya, dan hendaklah kita sadar bahwasanya kebaikan-kebaikan niki pintunya sangat-sangat banyak. Demikian mudah-mudahan jelas, munaran iman jelas. Baru ke kanang bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan.
صليت على إبراهيم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة في نبينا محمد قال محمد. Arak ke sindik menjelas sila menarak sindik menjelas. Nggih, sila. Mun tak ikhlas, mun guna. Jadi amalan-amalan kebaikan niki seluruhnya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu. Ya, amun tak ikhlas, maka jangankan yang kecil, ya, yang besar pun bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah-ibadah niki kalau bukan kita niatkan karena Allah, maka bukan hanya dia ditolak, lagu bisa mendatangkan dosa. Ini berat ini. Ibadah-ibadah niki kalau kita tujuan kita itu bukan karena Allah, bukan hanya dia ditolak, tapi dia bisa mendatangkan dosa. Allah berfirman di surah Hud ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Saya beribadah lagu tujuannya untuk mendapatkan dunia dan perhiasan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami akan berikan upah ibadahnya itu di dunia. Sisi beribadah tujuannya dunia, musadeknya le dunia. Pahala ibadah nino selegaknya le dunia. Wa hum fiha la yubkhasun. Bahkan mereka tidak akan dirugikan di dunia. Dia negara rugi di dunia. Jadi maunya dunia. Setelah itu ayat berikutnya Allah berfirman, ulaika alladzi laisa lahum fil akhirah. Orang seperti ini dia nemu apa di akhirat. Illan nar, bahkan yang dia dapat hanya neraka. Benar, subhanallah. Padahal dia beribadah. Tapi karena tujuan ibadahnya dunia dan perhiasan dunia tujuannya, maka ibadahnya bukan hanya ditolak, tapi dia justru masuk ke dalam neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan Allah akan menghapus ibadah-ibadah mereka. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah seluruh perbuatan-perbuatan mereka. Intinya barang siapa yang beribadah beribadah kan harusnya niat kita untuk siapa? Untuk Allah. Lagu tiba-tiba nekaya niatnya bukan untuk Allah, lagu niatnya apa? Dunia. Maka Allah mengatakan di namu apa di akhirat justru gina mau neraka. Ini menunjukkan untuk berbuat ibadah harus ikhlas, harus bukan munde, maka bukan hanya tidak diterima lagi neraka ancaman. Ya, tak jangan misal kumpul itu kajian misal terus ujung-ujungnya apa? Tak lupa truk nomor 10. Ngandang barek kan repot itu. Berarti apa miliarnya ini? Kursi miliar. Dunia ini ngana 5 ngana dunia. Dunia dan perhiasannya biaran dunia 5 dunia ngana. Mbeta silima na pertama harta. Harta sekian.
harta. Si kedua tahta. Terus si ketelu wanita. Tapi keempat kuota. Bukan kuota, benar pulsa HP. Si kelima apa kan? Toyota. Arah si keenam makin sosialita. Biar sosialita itu si viral ini nih. Milih viral macam-macam enggak ini terus. Macam-macam ongkatnya di media sosial kena viral. Akhirnya luwe followernya istilahnya. Akhirnya luwe subscribernya. Mun bahasan kita akhirnya luwe jemaahnya. Jemaah apa? Jemaah le internet. Ya kak para dai ya dah mun ngaji tujuanna kena luwe jemaahnya. Onya ini termasuk dunia ini. Luwe pengikut, luwe jemaah termasuk menginginkan dunia. Kita ngaji tujuannya menyampaikan kebenaran. Akhirnya dengar kebenaran masih dengan sehingga dengan mengikuti Allah, sehingga dengan ini mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah dia turut ia lalu dia masalah. Luwe itu nang ngaji ngumbe temi teu jemaah ngempah. Ya, jadi inilah antara dunia ke si keenam ngone sosialita, memperbanyak follower, memperbanyak subscriber, memperbanyak pekiaran. Ya hati-hati. Nah, saya beribadah tujuan untuk dunia semuanya dan perhiasannya, maka bukan hanya ibadahnya ditolak, tapi justru mendapatkan dosa. Adapun mun dunia-dunia ini gawe ini. Dunia-dunia gawe ini. Dan tujuannya untuk mendapatkan dunia mulia ini. Lagu ndek nemu pahala. Dunia gawe ini tujuannya mau dunia, maka dia nemu pahala. Ndek endah mau dosa karena emang dunia ya untuk dunia. Misal marang one betalatan seret pecu betalatan. Dekat ngombe ini betalatan bakit tesugi so enten. Agi temu berarti mau cuan bahasa negara. Berarti ini dia melakukan dunia tujuannya untuk dapat dunia. Kanggo atau ndik bu kanggo berarti lagu engkah dunia doang mengudah. Cuman nanti saya isi betalatan, dengumbi betalatan, cuma mampu panen, bukadu lalu umroh, misalnya itu, bukadu junjuk dengan toaku sebagai berbakti kepada orang tua, atau bukadu junjuk anak yatim, cuma, nah ini berarti dunia lagu arah niat apa? Akhirat di sana. Dunia gawe arah niat akhirat, maka orang ini dapat dia pahala dari perbuatan dunia itu. Jadi dunia gawe tujuannya dunia memulai nona terus enggak ada yang kahna lagu mun dunia gawe tujuannya akhirat. Maka orang ini dapat dia pahala dari melakukan perbuatan dunia itu. Ya, angkanya pentingnya ngatur niat ini para jamaah. Niat no. Ya, nangka ide betalatan asam niat bagus no. Bahkan makan dan minum niatan ya untuk kuat beribadah. Maka itu akan menjadi pahala. Makan dan minum ini dunia atau akhirat ini makan dan minum. Dunia ini perbuatan biasa. Lagu niatan ya untuk kita beribadah. Ini beribadah sholat, ini kan bagus kita berkelor sholat bareh, bintang ngaji misalnya. Intinya kita niatkan dia untuk beribadah, ya maka perbuatan dunia tadi akan berubah menjadi pahala. Dari dunia niatan untuk dunia bermula ngeno akhirat niatan untuk akhirat bermula ngeno mau pahala.
Lagu dunia niatan untuk akhirat mau ya pahala. Akhirat niatan untuk dunia mau ya apa? Dosa. Kan niat ini penting ini beli pengaruhnya maka sila tebagus-bagus cara tenatur niat. Jadi mun dia ikhlas mana maka tidak diterima kalau itu perbuatan dunia. Lagu mun perbuatan akhirat atau perbuatan ibadah ndekna ikhlas bukan hanya tidak diterima tapi juga mendapatkan dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, silakan. Nggih. Le antara sedekah ini mbe sedekah si wajib kejembe sedekah si sunnah. Jari marasi bacaan tengone nyugulah harta telu ngene. Telu. Ara-arana zakat, ara-arana sedekah, ara-arana nafkah. Ara zakat, ini zakat wajib. Ya, ara zakat fitrah, ara zakat harta, ara zakat tanam-tanaman itu zakat wajib ini. Sedekah, ini sedekahnya sunnah. Sedekah tipe anak yatim, sedekah tipe orang orang jompo, sedekah tipe janda dan sebagainya, orang miskin sedekah ini sunnah. Siketelu nafkah. Nafkah ini kepada anak dan istri. Nafkah ini arak si wajib, arak si sunnah. Wajib ini nafkah wajib sampai batas menutupi kebutuhan. Nafkah itu hukumnya wajib sampai menutupi kebutuhan. Kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal. Amun wah terpenuhi ini selesai wajib wah. Rombok balik sunnah hukum ini. Ya, jadi nafkah ada dua, nafkah wajib, nafkah sunnah. Nah, mun wah anak kence senina no wah nafkahin te nafkah wajib arak sise berukah bersedekah di luar. Baru sedekah di luar. Ndak jangan bersedekah bejulu sedangkan anaknya masih lapar le balik gitu kan. Senina tuh masih serek-serek kelembina ngono, enggak boleh. Kenapa? Karena mereka wajib kita nafkahi itu. Nah selesai le balik dulu, cukup na besur le balik. Kelembino arak cukup dekat tutup aurat. Balik ini bocor, sudah cukup dia istirahat. Berarti ini nafkah wajib selesai. Rombo angti malik maka itu mustahab. Namun arah sisa setelah wajib sila bersedekah. Bangun masjid, sumur bor, beli mushaf. Ya, jangan sampai justru sedekah bejulu sedangkan di Bali masih butuh. Jadi itu dia zakat wajib, sedekah sunnah, nafkah ada yang wajib, ada yang mustahab. Si wajib no sampai memenuhi kebutuhan. Setelah itu hukumnya mustahab atau sunnah. Jelas nggih? Alhamdulillah. Allah taala a'lam. No kan sebagai silakan. Hah? Maulid ngaji pintu-pintu kebaikan. Maulid wah, laun ke ngaji. Ada nggak ada? Ada nggak ada? Dan mantona kah pengajian ini? Dia dengar Ustaz? Di mana nih? Laun banyak kah tuan? Ya, tak maju dulu ke. Selalu udah. Sila aja. Nggih. Nggih. Inna salatak tanha la ilaha illallah. Nggih. Jadi arek
ita ini peju ita sholat. Lagu enak peju itu maksiat ini. Sedangkan sholat itu kan mencegah keji dan ngombe anggun iman teh ini peju sholat lagu peju maksiat enak. Ngombe anggun ini menunjukkan sholatnya tidak berkualitas. Karena sholatno kualitasnya sih penting. Allah berjanji mau berkualitas sholat, maka sholat ini tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji. Tapi perbuatan keji, perbuatan jorok yang mengarah ke perzinahan, keji. Wal munkar, dan perbuatan maksiat-maksiat yang lain. Amun sholat niki berkualitas. Nah, angka mun masih gawe maksiat, masih gawe kekejian, berarti sholatmu tidak berkualitas. Imma tidak berkualitas secara zahir, gerakan-gerakannya tidak sesuai sunnah, atau tidak berkualitas karena kekhusyuan. Khusyukno batin, khusyukno kurang. Ya Allahu Akbar, napas aku nak takbir mana? Bahasa dekat pindah napas. Lagu begitu Allahu Akbar, bangkat no ingat. Pekat no ingat ya, sehingga kurang khusyuk. Karena kurang khusyuk maka sholatnya tidak berkualitas. Kedua kita pas takbir Allahu Akbar, kendaitan kunci motor nonton. Ini dengan oke. Pas tapi itu di luar sholat, kunci motorku ngan selaku bongkar. Ini kendaitan. Takbir Allahu Akbar, astagfirullah, tahu kunci motorku. Ngorek tono dulu ini pikiran aku dalam salat masalah kunci motor. Sampai salam, pas salam lupa yang balik beto. Subhanallah, intinya bahwasanya ya sering kita muntah salat dua hal niki, zahirnya tidak sesuai atau batinnya kurang, akhirnya masih gawe maksiat. Nah, nan kang ngombe yang kun iman ini. Orang yang seperti ini ngombe yang kun iman. Iman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya berumbu, ya berkurang. Hilang jelu ini berumbu berkurang ini, hilang jelu. Sampai temati gini ngene dang iman. Pada marah HP itu full baterainya berkurang, malik full baterai berkurang, malik. Iman juga demikian, setiap nah, jadi mau nepas na sholat na berombok sekedi iman. Gawe maksiat berkurang malik iman ngene. Ya, makanya ada bab sebelum ini di kitab Riyadhus Shalihin, bab niki arana bab al-hathu 'ala al-izdiyad fil khair fi awakhiril umri. Bab tentang izdiyad 'alal khair, memperbanyak kebaikan di akhir-akhir usia. Suruh ni tena lebih-lebih pahala oleh akhir usia. Apa tujuannya? Di antara tujuannya menutupi kekurangan-kekurangan yang dulu. Ya, pas lain sholat tena kurang khusyuk itu. Bekah di akhir-akhir usia ini harus berusaha agar ya, kenapa? Karena untuk merumbuki terus iman. Apalagi kita ini kita wah di akhir-akhir usia ini. Ya, maka sila perbanyak iman, perbanyak ibadah di akhir usia. Di akhir usia mau 60 tahun. Ya, atau ja'akumun nadhir kata Allah Subhanahu wa taala, atau telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Apa itu pemberi peringatan kira-kira? Ulama tafsir sebagian mengatakan pemberi peringatan itu adalah rambut yang uban. Uban no. Mun wah uban peringatan itu. Peringatan apa? Peringatan usia gin berakhir. Maka perbanyak kebaikan di sana. Arak beruban itu ini
Maka rata-rata berubah doang wah ini nu. Berarti harap peringatan ini peringatan jin berakhirnya usia. Suruhnya itu memperbanyak kebaikan untuk terus menambah iman. Ya, jadi iman ini turun naik. Selama dia tidak batal iman itu dia turun naik. Selama dia batal. Nabi miaknya batal iman ini kesyirikan dan kekufuran. Munuah syirik, munuah kufur darah kedana selalu. Darah kedana. Dah kana solat, dah kana puasa, dah kana apa malik darah kedana. Namun ulah gawe syirik, mulah ngendeng tipak lolon kayu, ngendeng tipak mualan, ngendeng tipak dengan mati, darah kedana. Ya, oleh karenanya mari kita saling peringetin penjauhan siaran kesyirikan, kadang munuh arah syirik darah gawe ini ibadah-ibadah. Tapi selama tidak ada syirik, iman niki dia turun naik. Dianjurkan kita di akhir usia hendaklah kita memperbanyak kebaikan agar di saat kita meninggal mudah-mudahan iman kita dalam kondisi sempurna. Mudah sempurna iman dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah sempurna iman dan surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi iman yang sempurna. Ya, dan mudah-mudahan hidup kita niki ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, penutup yang baik. Beyeru niki para jamaah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat tiang yang baca tadi dan semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.